Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 10. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang usaha di bidang pengawetan bahan. Oke, dasar kewirausahaan. Di sini kita bahas wirausahanya dulu ya. Wirausaha berasal dari kata wira dan usaha. Nah, wira itu artinya pejuang dan arti kata usaha adalah kegiatan yang dilakukan. Nah, pengertian wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenai produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk yang baru. Nah, di sini serta memasarkannya. Pelaku wirausaha disebut wirausahawan atau disebut dengan entrepreneur. Nah, kegiatan yang bersifat wirausaha misalnya seperti berikut. Yang pertama, menghasilkan produk baru dengan cara yang baru. Jadi kalau masih produk lama itu namanya bukan wirausaha. Kalian harus menghasilkan produk baru di sini dalam makanan hewani dengan cara yang baru pula. Jadi caranya harus dengan cara yang terbaru. Kemudian yang kedua adalah menemukan peluang pasar. Nah, jika di daerah tersebut peluang pasarnya tidak ada, otomatis kalian harus mencari peluang pasar yang lebih besar di daerah yang lain. Kemudian yang ketiga, mengkombinasikan faktor produksi dengan cara yang baru. Nah, faktor produksi ini banyak yang dilakukan dengan cara-cara yang masih konvensional. Nah, supaya kalian bisa mengkombinasikan dengan cara-cara yang baru produksinya, contohnya jika dulu rasa makanan itu hanya berasa asin dan pedas saja, kalau sekarang rasanya bisa berbagai cara. Ya, ada yang rasa keju, kemudian ada lagi rasa barbecue, ada lagi rasa yang lainnya. Kemudian yang keempat yaitu mendukung budaya yang mendorong eksperimen kreatifnya. Budaya jadi tidak boleh bertolak belakang dengan budaya yang ada di daerah sekitar. Contohnya jika di kalian budayanya tidak suka memakan daging babi, berarti itu tidak boleh ya, karena budaya kita berdasarkan agama juga nggak boleh, berarti kalian tidak boleh memproduksi hal yang demikian. Dan yang terakhir adalah mendorong perilaku eksperimen. Jadi eksperimen itu adalah menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, karena menghasilkan sesuatu yang baru itu harus didorong oleh kita sebagai wirausahawan. Kemudian di sini ada dampak positif dari wirausaha. Nah, wirausaha itu orang yang memiliki perusahaan sebagai sumber penghasilannya. Nah, kalian harus mempunyai dampak positif, di antaranya yaitu yang pertama ada menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Jadi dengan berwirausaha kalian akan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru untuk warga sekitar. Kemudian yang kedua, untuk memanfaatkan sumber bahan baku sehingga bermanfaat. Nah, ketika di daerahnya banyak sekali bahan baku yang belum terolah, nah, kalian manfaatkan dengan wirausaha dengan berbagai cara supaya menghasilkan produk yang lebih baru. Kemudian yang ketiga adalah sumber devisa bagi pemerintah. Itu jelas ya, sumber pemasukan bagi pemerintah juga ada. Dan yang terakhir adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi masyarakat bisa meningkat karena mereka mempunyai pekerjaan yang baru. Nah, yang ketiga yaitu karakter dan sikap wirausaha. Nah, karakter yang harus dimiliki untuk seorang wirausahawan adalah yang pertama itu percaya diri. Nah, untuk percaya diri kalian harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang bagus.
akan menjadi percaya diri untuk membentuk wirausahanya. Yang kedua yaitu berorientasi tugas dan hasil. Jadi ketika seorang wirausahaan itu tidak boleh malas, harus menyelesaikan semua tugas-tugasnya dengan baik. Jadi di list minggu ini contohnya harus beres sekian, untuk 1 bulan itu harus beres sekian. Itu berorientasi pada tugas dan hasilnya, jadi ada hasilnya. Kemudian yang ketiga harus keberanian mengambil resiko. Jadi seorang wirausaha itu harus berani mengambil resiko. Biasanya, yang paling lemah di sini, kalau wirausahawan itu yang pertama itu tidak selalu berhasil, karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi ketika kalian berani mengambil resiko, otomatis akan menjadi pengalaman yang baik untuk kedepannya. Meskipun sekarang gagal, tetapi kalian harus bisa menjadikan itu sebagai pengalaman. Kemudian yang keempat itu adalah kepemimpinan. Kepemimpinan di sini untuk menjadi seorang wirausahaan yang baik sangat dibutuhkan. Banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut dikarenakan kepemimpinannya itu tidak baik. Artinya banyak yang melakukan korupsi di bawah-bawahnya, dari staf-stafnya. Nah, itu membuktikan bahwa kepemimpinan itu sangat penting yang dimiliki oleh wirausahawan. Kemudian yang kelima adalah berorientasi ke masa depan. Jelas ya, sekarang harus berorientasi ke masa depannya, apalagi sekarang zaman online, semuanya harus serba online. Jadi ketika kita berbisnis pun harus berpikir demikian, tidak hanya berorientasi ke masa lampau, ke masa depannya kira-kira seperti apa. Jadi kita harus berorientasi ke masa depan. Kemudian yang terakhir yaitu kreativitas dan inovasi. Nah, kalau kita kreatif dan inovasi dapat melakukan sesuatu hal yang baru, maka itu bisa menjadi karakter dan sifat kewirausahaan. Ketika kita mempunyai sifat-sifat tersebut, kita tidak akan sulit menjadi wirausahawan. Nah, untuk menjadi berhasil ada syarat-syaratnya untuk menjadi seorang wirausahawan. Yang pertama adalah memiliki sikap dan mental yang positif. Itu sudah jelas. Jadi ketika mentalnya sudah negatif nih, ini mau memulai usaha tetapi kita takut gagal, itu mentalnya itu sudah negatif. Kita harus positif. Kita harus ke depan. Berpikir ke depan itu akan selalu baik. Kalau kita berpikirnya ke depan akan gagal, itu bukan mental positif, tapi takutnya. Kemudian yang kedua adalah memiliki keahlian di bidangnya. Jadi gini, kalau kalian contohnya mau bikin restoran, tapi kalian tidak suka makan, ya, atau kalian lebih suka ke passion, kan itu bukan keahlian di bidangnya. Jadi ketika bidang kita, apa yang kita sukai, apa yang kita dalami, apa kreativitas kita, itu masukkan ke sana. Nah, itu syarat menjadi wirausahaan. Kemudian yang ketiga adalah mempunyai daya pikir yang kreatif. Kreatif itu artinya tidak hanya berpikir satu jenis. Ya, kreatif itu banyak. Kalau dalam segi masalah makanan, penjualan, kreatif itu bukan hanya dari ininya gini ya, lucu, enggak. Tetapi kalau makanan biasanya kita berputarnya di rasa dan kemasan. Jadi rasanya itu harus beragam karena setiap orang tidak mempunyai kesukaan yang sama terhadap suatu rasa. Kemudian untuk kemasan juga harus dicari yang aman tetapi praktis. Nah, kemudian yang keempat itu adalah rajin mencoba hal yang baru. Nah, ini mencoba hal yang baru itu adalah sesuatu tantangan bagi seorang wirausahaan sendiri. Biasanya takut salah, atau takut gak laku, atau takut ini gak suka, atau takut biaya produksinya lebih melambung. Itu biasanya ada di sana. Nah, itu harus rajin mencoba. Nanti kita juga akan menemukan pasar tersendiri.
Kemudian yang selanjutnya adalah motivasi yang tinggi. Itu jelas kalau motivasinya rendah, kita tidak akan bisa melanjutkan bisnis atau wirausaha yang berhasil. Kalau ingin berhasil, kita harus mempunyai motivasi yang tinggi. Dan yang terakhir adalah mampu mengantisipasi resiko dan persaingan. Nah, risiko untuk kedepannya kita harus bisa mengantisipasinya. Nah, contohnya kalau sekarang zamannya serba online, antisipasinya berarti kalian harus membuat toko atau menyebarkan, bukan hanya menyebarkan pamflet, tapi harus membuat video untuk pemasaran. Kemudian persaingannya, yang di toko lain seperti ini, kalian harus bisa mengantisipasi antara yang satu dengan yang lain. Nah, terima kasih untuk pertemuan sekarang. Nah, untuk pertemuan depan, silahkan buat tugasnya untuk minggu sekarang, buatlah kelompok per kelasnya. Silahkan kalian ada 5 kelompok. Nanti setorkan ke ibu 5 kelompok tersebut, nanti akan dibuat untuk membuat satu produk dari bahan hewani tersebut dan dibuat proposalnya. Silahkan, jadi minggu sekarang untuk tugasnya silahkan buat daftar kelompok, satu kelas masing-masing 5 kelompok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.